Pemirsa, 2 bulan pasca bencana banjir di Sumatera, sejumlah warga di PD Jaya Aceh masih bertahan di pengungsian. Mereka tak bisa kembali karena hunian mereka rusak parah hingga hampir mustahil untuk diperbaiki. Seperti inilah kondisi para korban banjir bandang dan longsor di desa Musana Raya, Kecamatan Murah II, PD Jaya Aceh. Selama hampir 2 bulan mereka masih bertahan hidup di tenda darurat yang dipasang di halaman musola desa tersebut. Warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka tak lagi dapat ditempati. Material lumpur setinggi atap rumah menimbun bangunan membuat permukiman rusak parah dan mustahil untuk dihuni kembali. Dengan alasan adanya para pengungsi tidur di dalam tenda milik BNPB. Saat malam tiba, suhu udara terasa dingin. Sementara nyamuk dan debu menambah penderitaan mereka, terutama anak-anak dan lansia. Para pengungsi berharap pemerintah segera memperbaiki rumah-rumah mereka. Selain itu, mereka juga berharap adanya bantuan pembangunan sumber bor karena sumber air bersih di permukiman mereka ikut rusak diterjang banjir. Warga juga menantikan hunian sementara atau huntara agar segera dapat ditempati. Harapan ini kian mendesak mengingat tak lama lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Selama tinggal di tenda darurat, sejumlah pengungsi mengaku jatuh sakit akibat cuaca dingin dan paparan debu dengan anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Banyak diantaranya mengalami batuk dan gangguan kesehatan lainnya. Mau nggak mau kami harus mau, karena tempat lain nggak ada, rumah nggak ada. Nggak mungkin kan di tenda di bulan puasa. Oke, ini berapa banyak Bu kira-kira Bu di sini Bu rumahnya yang tertimbun lumpur Bu? 70 lebih kakak. Semua sakit, orang tua pun sakit. Oh, ini karena apa? Banyak jamu atau dingin nih Bu? Cuaca mungkin debu, hujan. Dengan kondisi yang masih sangat memprihatinkan, para pengungsi menanti uluran bantuan serta kepastian tempat tinggal yang layak. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca robohnya jembatan di Banjarnegara, Jawa Tengah, ada 8.000 jiwa yang terdampak. Bahkan warga yang terisolasi nekat bertaruh nyawa untuk menyeberangi derasnya arus sungai. Dengan penuh kehati-hatian, sejumlah warga Desa Petir, Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah harus melintasi derasnya aliran sungai Kalisapi. Meski sangat berbahaya dan mengancam nyawa, warga mengaku tak punya pilihan lain. Mereka nekat menyeberangi sungai demi bisa beraktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja hingga pergi ke sekolah. Kondisi ini terjadi setelah jembatan utama desa ambruk total. Jembatan tersebut runtuh setelah dilewati sebuah truk pengangkut pasir yang melebihi kapasitas beban. Warga enggan menggunakan jalan alternatif karena harus memutar sejauh 10 km dengan kondisi jalan yang rusak. Deg-degan, campur aduk Pak. Terpaksa nyebrang. Kalau ada jalan lain? Ada jalan lain, cuman takut itu jalannya di sana kan susah sekali. Lebih jauh ya jalan? Lebih jauh. Takut banyak orang jatuh dari sini. Sekolah mau ke pasar susah sekali. Banyak orang jatuh, banyak orang yang ketakutan lah. Yang jelas banyak orang ketakutan. Aku harap semoga pemerintah harus memperbaiki jembatan ini. Rumah saya di situ kok mau jalan ke lewat alternatif Bulu Kuning nggak jauh sekali, susah sekali. Jemput cucu. Sebanyak 8.000 warga yang terdampak berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang roboh. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, lantaran tidak diterima tegur karena melaju dengan kecepatan tinggi di lokasi banjir, seorang pengendara sepeda motor menganiaya sepasang kekasih di kawasan Koja, Jakarta Utara. Bahkan pelaku akhirnya ditangkap saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Udah tahu banjir. Katanya gue berdarah. Bawa dia ke polisi.
Video amatir merekam pertengkaran antara sepasang kekasih dengan seorang pengendara sepeda motor di Jalan Keramat Jaya Koja, Jakarta Utara. Lu kalau banjir pelan. Adu mulut kedua belah pihak berujung perkelahian hingga korban berinisial AP yang hendak melerai terkena pukulan pelaku berinisial YJ. Usai menganiaya korban, pelaku meninggalkan lokasi, sementara korban bersama kekasihnya melaporkan kasus ini ke Mapolsek Koja. Kejadian bermula ketika pelaku mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi di jalan yang tergenang banjir. Imbasnya, air yang menggenangi permukaan jalan terciprat ke wajah korban yang sedang melintas. Pelaku yang tak terima ditegur korban membalas dengan tindakan kekerasan. Pelaku pun akhirnya diringkus petugas saat bersembunyi di rumah kerabatnya di kawasan Koja, Jakarta Utara. Pihak Polsek Koja membantah jika pelaku dilindungi oleh seorang kerabatnya yang merupakan anggota TNI seperti narasi yang beredar di media sosial. Dan pada saat itu adalah habis banjir, jadi kedua pasangan ini terciprat air dari motor daripada si pelaku dan mengenai wajah, dan sehingga terjadi percekcokan di antara keduanya. Tersebar di medsos bahwa ada pelaku dibackingi oleh anggota TNI. Sebenarnya kami luruskan bahwa justru anggota TNI inilah yang turut serta membantu pihak kepolisian dalam mengamankan si pelaku ini. Pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Koja. Ia akan dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman lebih dari 2 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pria penumpang bus Transjakarta diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara setelah kedapatan bermasturbasi di tengah kepadatan penumpang. Polisi pun masih mendalami kasus ini termasuk menelusuri motif kedua pelaku berbuat asusila di muka umum. Ini ya. Ya, tentang nih. Ada di Transjakarta. Suasana di dalam bus Transjakarta Koridor 1A jurusan Pantai Maju Balai Kota mendadak geger usai 2 penumpang pria berinisial H dan F kedapatan berbuat asusila. Keduanya terpergok bermasturbasi di tengah-tengah kepadatan penumpang. Oleh petugas keamanan bus Transjakarta, keduanya pun diturunkan secara paksa di halte Kota Tua lalu diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Seorang penumpang perempuan bus Transjakarta juga membuat laporan polisi agar kedua pelaku diproses hukum. Petugas kepolisian terus menggali keterangan kedua pelaku terkait motif mereka melakukan tindakan asusila di muka umum. Kedua pelaku tak mengelak dan mengaku baru 1 kali melakukan tindakan tersebut. Didapati ya, atau tangkap tangan itu melakukan aktivitas seksual ya, yang mengakibatkan berdampak ke atau ada zat yang terkena ke penumpang lainnya. Kedua pelaku kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Utara. Mereka akan dijerat pasal 406 KUHP tentang perbuatan asusila di muka umum dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.